Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita dan mengizinkan kita untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita saat ini, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengingat lembar-lembar sirah nabawiyah, ada di antara yang telah dicatat dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya adalah perang Hunain. Ketika terjadi perang Hunain, yang kalau kita mempelajari dalam Al-Quran, itu kita bisa mengambil pelajaran dari surah At-Taubah. Di antara yang menjadi penjelasan dari surah At-Taubah itu adalah adanya kejadian pada perang Hunain. Dan ini adalah surah yang kalau di dalam Al-Quran termasuk di antara surah yang ada keistimewaan di sana. Kenapa dibilang ada keistimewaan? Ada perbedaan dibandingkan dengan surah-surah yang lain, karena hanya satu surah ini yang tidak diawali dengan basmalah. Dan di antara para mufassirin menjelaskan, ada salah satu pendapat kenapa tidak dimulai dengan basmalah, karena ini merupakan rangkaian dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal. Lalu kenapa dikatakan sebagai rangkaian dengan surah Al-Anfal? Padahal kalau kita pelajari lebih dalam lagi, surah Al-Anfal itu kan menceritakan tentang perang Uhud. Yang kejadiannya itu adalah tahun kedua Hijriah. Sedangkan kalau surah At-Taubah itu mengkisahkan tentang perang Hunain yang kejadiannya pada tahun 8 Hijriah, insyaallah. Cukup jauh. Tetapi kenapa dikatakan sebagai rangkaian? Karena di sana ada pesan yang seolah-olah kita itu diperintahkan untuk merenungkan dua hal yang sangat berbeda. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil hikmah dari dua kejadian di mana dalam perang Uhud, kaum muslimin waktu itu dengan peralatan yang sangat terbatas, dengan pasukan yang sangat sedikit, tetapi mereka mengandalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyerta bagi mereka. Mereka punya keyakinan bahwa Allah yang akan memenangkan mereka. Dan Allah menurunkan kemenangan itu. Sedangkan pada perang Hunain, meskipun pada akhirnya, endingnya itu akhirnya juga menang juga, tetapi di sana ada sebuah pelajaran besar dari kaum muslimin, di mana
dari 12.000 pasukan yang cukup besar itu, 2.000 diantaranya itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang baru lah. Dan ada ungkapan yang keluar di antara mereka, kali ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita. Ada perasaan sombong tentang jumlah mereka yang cukup besar waktu itu. Ada perasaan di mana nggak mungkin kita kalah. Dan perasaan sombong itulah yang kemudian menyebabkan mereka lengah. Bahkan ketika berangkat ke medan perang itu terkesan agak nyantai gitu. Dan mereka didahului oleh kaum kafirin waktu itu. Karena kalah dahulu, ternyata orang-orang kafirin ini sudah menempati posisi-posisi yang strategis. Mereka mengambil tempat-tempat yang sangat strategis untuk melakukan penyerangan di balik-balik bukit yang posisinya itu sulit untuk dikalahkan. Mereka kalau istilah sekarang mungkin menaruh para sniper di tempat-tempat yang bagus gitu, untuk bisa menyerang. Dan ketika kaum muslimin nyampe di medan perang, mereka sudah dihujani dengan panah. Mereka mengalami serangan yang sulit untuk dihalau. Dan waktu itulah kaum muslimin menjadi kocar-kacir. Meskipun akhirnya di antara kaum muslimin waktu itu sebagian masih bertahan, kemudian berhasil mengalahkan kaum kafirin waktu itu. Tetapi pelajaran besar yang bisa diambil adalah tentang penyakit hati yang bisa merasuki kita semua. Jangan sampai kemudian perasaan-perasaan menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih kuat, menjadi yang lebih mempunyai kemampuan untuk bisa mengalahkan yang lain itu justru akan menjadikan kita yang kalah pada akhirnya. Termasuk dalam hal ibadah kita. Makanya kemudian ada istilah sungguh salah orang yang merasa solih, dan orang solih itu tentu akan merasa salah, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Maka mari di masa-masa yang di momentum di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah kepada kita dengan selebar-lebarnya ini, di bulan Ramadan yang istimewa ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi yang benar-benar lebih baik, dan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjauh dari berbagai penyakit hati, termasuk penyakit kesombongan sebagaimana yang terjadi pada sebagian kaum muslimin pada waktu itu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.